Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan 5 barang yang harus teman-teman miliki untuk pemeliharaan ikan mas koki di akuarium. Jadi 5 barang ini wajib harus teman-teman miliki agar kita lebih mudah untuk memelihara ikan mas koki di akuarium. Nah, untuk yang penasaran 5 barang ini apa saja, silahkan simak video ini agar teman-teman dapat pemahaman tentang memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Nah teman-teman, mungkin barang yang saya maksud ini sudah ada dimiliki. Mungkin kalau misalnya belum lengkap, silakan dilengkapi ya, supaya kita lebih mudah dalam perawatan ikan mas koki di akuarium. Jadi barang yang pertama adalah ini sudah saya sediakan, yaitu ini teman-teman, garam ikan. Jadi garam ikan ini harus teman-teman stok ya, 1 atau 2. Ini saya sudah tinggal 1 lagi ya. Jadi garam ikan ini sangat penting sekali untuk ikan kita yang mungkin stres, yang mengalami kena penyakit jamur atau penyakit bintik-bintik merah dan lain sebagainya. Itu di karantina, airnya itu dikasih garam ikan. Jadi untuk yang baru pelihara ikan mas koki harus sediakan ini ya, untuk karantina ikan kita yang sakit ya. Bisa kita amati ikan-ikan yang kita pelihara ya, bisa berenang di bagian dasar akuarium atau dia diam diri di atas atau permukaan air, itu diindikasikan ikannya lagi sakit atau stres ya. Di karantina menggunakan garam ikan. Jadi garam ikan ini wajib teman-teman miliki ataupun stok ya untuk pelihara ikan mas koki. Kemudian yang kedua teman-teman, ini ya, ini termasuk 1 ya untuk barang karantina. Ini Red Bulldog atau obat biru ya. Ini biasanya saya gunakan untuk karantina ikan di kolam, sangat bagus sekali. Jadi ini juga bisa untuk karantina ikan mas koki, sangat bagus sekali. Kalau misalnya kena jamur, itu 1 kali 24 jam itu sudah bisa sembuh teman-teman menggunakan ini. Ya mereknya teman-teman bisa beli di toko online, itu Red Bulldog. Ini ukuran kalau nggak salah 500 mili nih teman-teman ya. Jadi ini 1 barang nih ya, ini wajib teman-teman memiliki ya untuk karantina ikan mas koki yang sakit. Kemudian yang kedua adalah ini teman-teman, ini jaring ya. Ini sederhana jaring, ini ukuran 20 cm. Ini wajib teman-teman miliki untuk serok atau mengambil ikan yang mungkin sakit atau dia kena kutu atau ikannya stres ya, kita serok menggunakan ini ya. Teman-teman bebas menggunakan serokan atau seser yang ukuran 20 cm, 30 cm sampai 40 cm ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah kemudian teman-teman bisa modif ya. Ini kalau saya dikasih bambu ini panjang supaya lebih enak ya ngambil ikan mas kokinya dari atas akuarium. Jadi ini wajib sekali teman-teman miliki supaya kita tidak basah-basahan, karena biasanya akuarium ditaruh di dalam rumah. Kalau misalnya kita ambil pakai tangan itu sulit ya. Jadi untuk bantuannya itu menggunakan seser ini teman-teman. Jadi lebih praktis kita untuk mengambil ikan. Ini wajib ya teman-teman, harus miliki ya. Kalau saya ini punya 2, yang satu lagi agak besar, kebetulan tidak ada di sini. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi ini wajib ya teman-teman, harus miliki. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini teman-teman, ini sepele ya, spons cuci piring ya. Spons cuci piring ini bisa kita gunakan untuk membersihkan kaca akuarium. Teman-teman bisa sediakan 1, 2, atau 3 ya di atas akuarium, ditaruh kalau misalnya kita mau membersihkan kaca akuarium. Bagian depan kita tinggal pakai ini. Nah untuk spons ini teman-teman ada juga yang sudah pakai gagang ya, pakai tongkat, itu yang supaya kita tidak mencelupkan tangan kita ke air, itu ada juga. Tapi harganya agak sedikit mahal ya, kita bisa sediakan 2-3 ya, supaya lebih mudah untuk perawatan ikan mas koki. Nah spons ini teman-teman bisa juga untuk membersihkan peralatan akuarium ya, bisa membersihkan pompa akuarium dan lain sebagainya. Tapi kalau saya teman-teman, spons ini saya gunakan untuk membersihkan kaca akuarium bagian belakang, samping kiri kanan saja. Karena di bagian depan itu saya menggunakan magnet
brush ini teman-teman, magnet untuk pembersih kaca. Jadi sudah praktis, tidak perlu lagi mencelupkan tangan ke air. Jadi ini spons ini sepele ya, harganya cuma kalau nggak salah per 3 buah ini adalah 3.000 apa 4.000 teman-teman. Ini murah ya, sepele, tapi ini wajib teman-teman harus miliki ya. Kita tidak akan mungkin menggosok kaca akuarium ini menggunakan tangan, itu pasti tidak akan bersih teman-teman. Nah itu ya. Kemudian yang keempat ya, alat keempat yang wajib teman-teman miliki adalah ini teman-teman. Ini alat untuk kuras air akuarium teman-teman. Ini pipa untuk mengisi dan membuang air akuarium ya. Ini kita cantolkan di sabuk akuarium ya. Kemudian ini selang. Jadi selang ini wajib harus teman-teman miliki ya. Sangat penting untuk perawatan ikan mas koki kita, karena kalau misalnya setiap minggu rutin kita mengganti air akuarium, itu pasti kita harus punya selang. Kalau misalnya kita menggunakan selang air yang digunakan untuk di kamar mandi atau mencuci kendaraan, itu sulit ya. Sebaiknya teman-teman harus sediakan sendiri alat untuk kuras dan isi air akuarium ya, selang sama pipa pengisian air akuarium dan pengurasan tadi. Nah, alat tadi teman-teman banyak sekali beredar. Kalau saya ini bikin sendiri. Untuk alat kuras ini saya bikin sendiri, mudah ya. Ini keni L-nya 2, di sini 1, 3 keni L-nya. Kemudian ini stop kran-nya 1, ini supaya menutup airnya. Kalau misalnya sudah selesai kita buang, kita tutup. Kalau misalnya kita udah ngisinya sudah penuh, kita tutup teman-teman. Nah itu ya. Ini pipanya bisa menggunakan pipa 3/4 atau pipa setengah ya. Terserah teman-teman. Kalau misalnya mau cepat airnya, bisa menggunakan pipa 3/4. Tapi kalau untuk pipa setengah ini sudah kuat nih teman-teman, cepat juga untuk menguras air akuarium dan mengisinya. Jadi ini barang harus wajib teman-teman miliki ya. Karena kalau misalnya kita harus copot dulu ya selang, di misalnya selang untuk cuci kendaraan, kita copot dulu, harus dimasukkan ke akuarium. Nah itu cukup ribet ya, harus kita sediakan barang ini, wajib teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah akuarium karantina teman-teman. Jadi akuarium karantina ini teman-teman harus wajib miliki ya. Misalnya kalau misalnya kita tidak punya akuarium, kita bisa menggunakan ember yang di atas 50 liter untuk karantina ikan. Baik itu ikan yang baru kita beli ya, kita karantina dulu supaya ikan yang kena penyakit itu penyakitnya luntur dulu, hilang dulu penyakitnya, baru kita masukkan ke akuarium. Atau ikan kita yang sakit teman-teman, ikan kita sakit, kita karantina di akuarium tadi ya, akuarium khusus karantina. Ikan yang sembuh baru kita kembalikan ke akuarium. Nah jadi wajib ya, tempat karantina atau akuarium karantina ini teman-teman bisa beli ukuran akuarium ukuran 60 kali 30, 60 kali 35, 60 kali 40 sudah cukup untuk karantina. Tapi kalau misalnya harga akuarium cukup mahal untuk karantina ikan, bisa menggunakan ember saja teman-teman. Carilah ember yang ukurannya airnya itu di atas 50 liter, itu bagus untuk karantina ikan. Kenapa saya sarankan punya akuarium 2 teman-teman? Misalnya akuarium utama ini ya, tank 150 cm, kemudian akuarium karantinanya 60 cm. Karena kalau misalnya di akuarium itu kita lebih mudah pasang filter teman-teman. Filter akuarium yang box standar yang warna hitam itu kita pasang. Untuk media filternya boleh pakai biologis, boleh juga khusus mekanis saja. Tapi mekanisnya harus berlapis ya, supaya kotoran yang ada di tank karantina itu benar-benar tersedot oleh pompa dan terfilter dengan baik teman-teman. Jadi air, kualitas airnya bagus. Jadi walaupun kita masukkan garam ikan di situ ya, mungkin bisa membunuh bakteri baik yang ada di filter biologis, yang nggak jadi masalah. Karena akuarium karantina tadi bukan untuk pemeliharaan, tapi karantina untuk menyembuhkan ikan, untuk rumah sakit ikan lah ya, untuk rumah sakit ikan mas koki. Nah itu teman-teman barang yang wajib teman-teman miliki
Kalau misalnya belum punya ya dicicil. Mungkin yang harga yang paling mahal adalah akuarium karantina karena harganya di atas ya mungkin di atas 200.000 lah untuk sebuah akuarium 60 kali 40 tadi. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang 5 barang yang wajib teman-teman miliki untuk pemeliharaan ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lubung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lubung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.